Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang telah kita lalui bersama pada halaman ke-29, maqalah ats-tsaniyatu wa tsalasun. Bismillahirrahmanirrahim. والمقالة الثانية والثلاثون قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان أي جاء يوم القيامة يوضع الميزان فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم أي يعطون أجورهم كاملة بالميزان ثم يؤتى بأهل الصوم وفي نسخ بأهل الحج فيوفون أجورهم بالميزان ثم يؤتى بأهل البلاء لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان أي جريدة الحساب فيوفون أجورهم بغير حساب أي عدد محصور حتى يتمنى أهل العافية لو كانوا بمنزلتهم فلو مصدرية من كثرة ثواب الله تعالى عليهم. والمقالة الثالثة والثلاثون عن بعض الحكماء يستقبل ابن آدم 4 نهبات بضم النون وهي التي تغلبه ينتهب أي يأخذ بالقهر ملك الموت وروحه malakul mauti ruhahu wa yantahibul warith wal warathatu bi fathati jam'u warithin malahu ba'da mautihi wa yantahibud dudu jismahu fil gabri wa yantahibul khusama'u bi dhammi fa fathi jam'u khasimin wa hum man lahumul haqqu ala man dhalamahum بأخذ أموالهم أو باغتيابهم أو بضربهم مثلا أو بغير ذلك عمله إن كان له عمل صالح وإلا حمل عليه ذنبهم. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Wal maqalatu tsaniyatu wa thalathun, maqalah yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul telah bersabda, idza kana, jikalau mana telah, jaa ai jaa telah datang, telah muncul, yaumul qiyamati pada hari kiamat, yudha'ul mizanu maka diletakkan al mizanu timbangan, fayu'ta bi ahli salati maka didatangkan kepada ahli salat, fayuwaffawna ujurahum maka akan diberikan atau dipenuhi ujurahum balasan pahala-pahala mereka, ayu'tuna ujurahum kamilatan yang dimaksud akan dibalas pemberian pahala-pahala secara sempurna untuk mereka, bil mizani yaitu di mizan, di timbangan akhirat, summa yu'ta bi ahli saumi lalu kemudian dipenuhi atau dipanggil, didatangkan kepada orang-orang ahli saum yang gemar berpuasa. Wa fi nuskhim bi ahlil haji, ungkapan yang lain kepada ahli haji, fayuwaffawna ujurahum maka dipenuhi balasan pahala-pahala mereka, bil mizani di timbangan, tsumma yu'ta bi ahlil bala'i lalu kemudian dipenuhi atau dipanggil, didatangkan ahlil bala'i, orang-orang yang dahulu di dunia selalu menerima ujian. La yunsabu lahum, tidaklah ditegakkan, tidaklah dipasangkan untuk mereka itu timbangan, lahum mizanun,
wala yunsyaru lahum diwanun, tidak juga disebarkan berita timbangan orang tersebut, ai jaridatul hisabi, lembaran-lembaran hisabnya, fayuwaffawna ujurahum, melainkan dipenuhi pahala-pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hitungan, ai adadin mahsur, tanpa ada bilangan tertentu. Hatta sehingga mana yatamanna, berkeinginan, berangan-angan, ahlul afiyati, orang-orang yang telah selamat daripada timbangan, laukanu bimanzilatihim, seandainya saja mereka ada di dalam kedudukan orang-orang tersebut. Walau masdariya min kathrati sawabillahi ta'ala alaihim, karena banyaknya pahala-pahala dari Allah untuk mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makalah yang ke-32, bahwasanya Nabi bersabda, Sallu ala Rasulillah. Kata Nabi dalam hadisnya, idza kana yaumul qiyamati, jikalau mana nanti di hari kiamat sudah datang, sudah terjadi, yudha'ul mizanu, maka diletakkan itu timbangan, fayu'ta bi ahli shalah. Ini timbangan, saudara, satu timbangan besarnya lebih besar daripada bumi dan langit. Ada timbangan baik, ada timbangan buruk. Timbangan baik untuk amal saleh dan pahala, timbangan yang sebelah kiri untuk amal jahat, busuk dan dosa. Setiap orang yang ditimbang di sana, saudara, kalau timbangan berat lebih condong, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, amal baiknya nampak lebih berat di timbangan tersebut, maka sudah ada malaikat-malaikat yang menyerukan, beruntung Anda penghuni sorga. Kalau timbangan yang sebelah kiri daripada pemikul dosa-dosa tersebut yang lebih berat, lebih condong ke bawah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka timbangan tersebut daripada kejahatannya nampak, disebarluaskan, semua manusia lihat, dan diserukan oleh malaikat, merugilah Anda akan masuk nerakanya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita di dunia ini dikasih nilai oleh Allah. Siang malam yang kita kerjakan daripada amal saleh, termasuk pengajian, kita mengaji dimanapun, semoga menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti di hari persidangan tersebut. Fayu'ta bi ahli sholat, maka didatangkan pertama orang-orang di dunia ahli ibadah sholat, orang yang rajin sholat, karena di situ lembaran amal pertama yang dicek tentang sholatnya. Jadi yang dipanggil pertama orang-orang yang rajin sholat. Mudah-mudahan sholat kita ikhlas karena Allah. Fayu'ta bi ahli sholat, dipanggilnya ahli sholat. Fayuwaffawna ujurahum, untuk dibagikan upah, gaji, balasan, imbalan mereka yang dahulu rajin sholat. Bukan sholat wajib, ya, fal fardu ra'su malin wan nawafilu huwa ribhu. Kalau ibadah wajib itu modal. Yang dimaksud di sini pemberat daripada ibadah sunnahnya. Sunnahnya nggak ketinggalan, apalagi yang wajib. Sehingga saudara dikasih ini upah, ente rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, sholatnya jamaah, nggak tinggal witir, nggak tinggal qobliyah, ba'diyah, rajin sholat sunnah tobat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih. Ini gaji buat kamu, pahala pemberat tuh timbangan. Kalau sudah timbangan
lembaran amal tentang solat bagus, faqad aflaha wa najah, kata Nabi dalam hadis, maka itu orang beruntung dan berhasil. Amin. Tapi kalau solatnya jelek, wa in fasadat khaba wa khasir, rawahu Muslim. Maka kalau solatnya jelek, maka dia rugi dan binasa. Solat awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi solatuhu, karena solat yang pertama dilihat, ditimbang sama Allah, solat. Sehingga saudara, kalau ada orang yang pengen deket sama Rasulullah tapi nggak solat, nggak bisa. Rasul udah nggak ada, beb, udah meninggal dunia, secara kasat mata kita sudah dikubur. Tayyib, kalau ente nggak rajin solat, nggak bakal kumpul sama Nabi. Karena Muhammadun Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, keras kepada kebudayaan orang kafir, tidak tunduk patuh kepada mereka. Ruhama ubainahum, saling mencintai satu dengan lainnya. Tarahum rukka'an sujada, simbol mereka orang-orang ma'ahu, ma'ar Rasul, bersama Rasul, rajin ruku, rajin sujud, rajin sholat. Makanya ulama sholat sampai satu malam 1000 rakaat bisa. Kenapa? Dia tergolong bakal dipilih berkumpul sama Rasulullah. Ini sholat yang pertama. Tandanya apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka ada di wajah mereka, di tangan mereka, di dengkul mereka, di kaki mereka, selalu dipakai sujud. Maka bercahaya tubuhnya, timbangannya berat, tubuhnya bercahaya, karena di dunia rajin sujud. Anggota sujud ada 7, jidat, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 kaki. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Kalau orang, saudara, di tubuhnya ada cahaya karena rajin sujud, kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, haram dia disentuh oleh api neraka. Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula athar sujud. Allah haramin itu api neraka sentuh anggota-anggota yang dipakai sujud yang ada cahaya. Kenapa, saudara? Dalam hadis ini timbangan yang pertama ditimbang dan dipanggil tentang sholat. Karena generasi bangsa itu dikenali rusaknya gara-gara ninggalin sholat. 2016 rusak. Tahuan dari mana? Orang udah mulai menjauh dari masjid musola, udah mulai ogah sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholat wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya, kata Allah. Akan datang pergantian regenerasi dari generasi ke generasi, sampai ketemu generasi adha'us sholat, mulai menyia-nyiakan sholat, ngikutin syahwat, maka mereka akan menemukan kesesatan. Jadi sholat ini jadi tolak ukur. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Sholat itu berat, nggak bisa diterima kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khasyiun. Mudah-mudahan kita punya sholat khusyuk sehingga ada nilainya. Yang kedua, wa yuwaffawna ujurahum bil mizani tsumma yu'ta bi ahli shaumi. Yang kedua, selesai urusan sholat, dipanggil orang-orang yang rajin puasa. Tentunya puasa sunnah. Puasa wajib itu modal. Bukan muslim yang baik kalau dia tidak menegakkan rukun Islam yang keempat atau ketiga, puasa Ramadan. Betul. Tapi yang dimaksud di sini, yang diutamakan setelah yang wajib, puasa sunnah. Orang yang rajin puasa dipanggil. Untuk apa? Wa yuwaffawna ujurahum bil mizan. Untuk dibalas, digaji, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang ahli puasa, saudara, belum lagi dipanggil, baru
diteriakkan trompet sangkakala yang kedua, orang yang sudah mati ini semua bangkit. Ahli puasa ada tandanya kata Rasulullah. Yakhrujus shaimuna min kuburihim wa fi afwahihim yu'rafu bi'irfi atyabi afwahihim. Mereka punya tubuh keluar dari kuburnya wangi. Yunqalu ilaihil maidatu wal abariku, maka langsung dibawain sama malaikat-malaikat Allah hidangan-hidangan untuk mereka nih, khusus orang-orang ahli puasa. Kata Allah, kulu faqad ju'tum hinama syabi'un nas. Minum, makan, kamu sudah pada kelaparan ketika orang-orang pada kenyang gara-gara rajin puasa. Washrabu faqad atashtum hina rawiyan nas. Minum nih air dari surganya Allah, karena dulu waktu di dunia kalian selalu kehausan ketika orang pada minum, rajin puasa. Wastarihu faqad ta'ibtum hina mastarahan nasu. Istirahat deh sekarang. Dulu ente di dunia capek ketika orang-orang pada santai. Ini balasan untuk orang ahli puasa. Mudah-mudahan kita bisa jadi ahli som. Amin. Ya. Katanya si orang-orang Sanggerahan rajin puasa sunnah. Amin. Katanya nih orang Sanggerahan rajin puasa sunnah. Arafah, hari Arafah ada di warteg. Hari Asyura ada di restoran Padang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya orang-orang Sanggerahan jadi orang-orang yang enggak rajin puasa. Amin. Sehingga kalau hari Arafah enggak ada di warteg. Hari Asyura enggak ada di restoran Padang. Ya, kalau orang-orang ahli Sanggerahan saudara udah kebal. Udah enggak kesinggungan. Betul? Ya, paling ntar di belakang rame. Ya, enggak ya. Kita doain mudah-mudahan semua orang-orang yang duduk di majlis taklim dimanapun kepada siapapun menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Karena tanda cinta sama Nabi orang yang menghidupkan sunnah. Yang ketiga, ya, wala wa yawmul mizan tsumma yu'ta bi ahlil bala'i. Setelah itu dipanggil, wahai orang-orang yang di dunia ya selalu tertimpa bala, ujian, cobaan, timbang amalnya. Fayuwaffa, apa di sini? La yunsabu lahum mizanun, tidak ditegakkan, dipasang untuk mereka itu timbangan. Wala yunsyaru, dan tidak disebarluaskan berita soal mereka yang dahulu di dunia selalu menerima ujian dan cobaan. Diwanun ay jalul hisabi, lembaran hisabnya, fayuwaffawna ujurahum, melainkan dibayar, dikasih, diimbal, dibalas oleh Allah pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Ini orang-orang yang ahli ujian, yang hidupnya selalu menerima ujian. Ya, saudara, ada orang di dunia ini nggak pernah nemuin ujian, cobaan nggak pernah. Tetapi selagi itu orang masih hidup, kata Allah, Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya. Semua orang kena ujian, kena bala. Cuman bala ini saudara, kalau menimpa orang mukmin itu tanda Allah cinta kepada dia. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, idza aradallahu bi amrin khairan yusib minhu. Kalau Allah menghendaki hambanya itu kebaikan, itu orang hidupnya dikasih ujian. Masya Allah, dikasih ujian. Ada orang hidup nggak pernah ada ujian, berarti nggak disayang oleh Allah. Orang puji dia semua, orang puji, orang cinta dia, orang cium tangan dia, orang sanjung dia. Nggak ada orang uji.
berarti kelasnya jauh sama orang yang diuji. Kadangkala saudara, bala itu ada macamnya. Kalau antum mau catat boleh. Anwa'ul bala, macam dan beragamnya bala ujian. Satu, taratan limahwidz dzunub. Satu, kadangkala ujian itu dikasih sama Allah untuk ngapunin dosa, untuk bersihin diri daripada dosa. Dua, tarotan liraf'id darajat, untuk ngangkat derajat. Kadangkala nih ujian Allah kasih buat kita untuk ngangkat ujian kita, untuk ngangkat derajat kita. Wa tarotan tafriqan wa tamyizan bainal munafiqina wal mu'minin. Kadangkala ujian itu dikasih sama Allah untuk pemisah dan pembeda, mana muslim, mana kafir, mana orang benar, mana orang rusak. Wa tarotan iqaban wa adzaban lil usah. Kadangkala itu ujian, cobaan, namanya azab dan siksa buat pelaku dosa. Yang pertama tadi limahwidz dzunub, kadangkala ujian itu datang buat ngampunin dosa kita. Dalam riwayat Imam Muslim, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa Allah kirim ujian untuk orang mukmin mukminah ketika dia masih hidup sampai dia berjumpa dengan Allah bersih dari dosa, dari kesalahan berkat ujian itu. Makanya untuk ngampunin dosa. Dalam riwayat Imam Muslim, mayusibul mu'min min hammin wala hazanin wala wasabin wala nasabin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Tidak menimpa orang muslim kesumpekan. Satu nih, sumpek. Hazanin, kesedihan. Nasobin, capek nyari rizki ikhtiar. Wala wasobin, sakit. Wala ada ujian, gangguan dari orang, hinaan dari orang, sampai satu butir duri yang menimpa kakinya, melainkan tujuannya, kata Nabi, untuk Allah bersihin dia dari dosa. Jadi saudara, kalau diuji, saudara nikmatin. Karena di situ Allah sedang ngampunin dosa saudara. Jangan putus asa, jangan kecil hati. Kalau Anda tidak diuji, tidak mendapatkan rintangan hidup, berarti Anda bukan orang berkelas. Yang kedua, tadi saya katakan liraf'id darajat, ngangkat derajat. Saudara, tidak ada ujian yang lebih berat Allah berikan ke dunia ini kecuali mereka para anbiya wal mursalin. Betul. Sehingga kata Nabi, asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal hatta la yabrahu bil abdi hatta yamshi wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi, ujian paling berat Allah kasih buat para nabi, para rasul. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita cuma dihina di ini. Ujian soal keuangan, kita nggak ada apa-apanya. Yang paling berat itu para nabi, para rasul. Tsummal amsal fal amsal. Setelah itu generasi setelah mereka, sampai seorang hamba tidak memasuki waktu malamnya karena ujian tersebut, melainkan Allah bersihkan dia daripada dosa, diangkat derajatnya. Sehingga saudara, nabi dan rasul itu semuanya ulul azmi. Tapi muktamad ulama yang dimaksud ulul azmi yang paling top, paling hebat ujiannya 5. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini paling top ujiannya. Sehingga wasbir kama sabaru ulul azmi. Rasul dinasihati sama Allah, sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azm. Mereka orang-orang yang punya tekad kuat, imannya tak bergeming walaupun ketemu ujian dan cobaan daripada para rasul. Qil, semua rasul itu ulul azmi, tapi yang lebih kuat 5 tadi itu.
Sehingga saudara, karena beratnya ujian itu, di balik itu Allah angkat derajat. Makanya kalau kita dikasih ujian sama Allah, sabar, ridha, ihtisab, Anda renungi, Anda orang yang banyak salah, banyak dosa, munajat sama Allah, tahajud malam, Allah angkat derajat saudara. Yang ketiga, tafrikon bainal munafikin wal mu'minin. Ya, perbandingan, itu ujian Allah kasih, perbandingan antara orang mukmin sama orang kafir. Kok ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak ngucapin 2 kalimat syahadat, nggak pernah beramal soleh, kafir, nggak pernah ada ujian. Tapi ke orang mukmin dikasih ujian mulu sama Allah, lebih banyak susah orang mukmin. Nah, ini pemisah. Tanda Allah sayang kepada orang mukmin. Yang keempat, iqoban wa adzaban lil usah. Ada lagi yang namanya bala, tapi tidak disebut bala, tapi azab, siksa bagi orang-orang yang berbuat dosa. Anak kasih contoh gambaran yang paling kecil. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dikeluarkan oleh sahabat Tauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhramur rizq bi khati'atin ya'malha. Sesungguhnya seseorang bisa di stop rizkinya gara-gara melakukan perbuatan maksiat. Kok Anda nggak dapat rizki ya Beb? Ustadz, kok saya susah dapat duit? Ada dosa yang dia kerjain mungkin. Ini namanya bukan bala, tapi azab. Itulah sedikit beragam dan bermacamnya bala. Lalu kemudian ayat mana lagi? Fayuwafana ujurahum bighairi hisab. Sehingga dipenuhi oleh Allah pahala yang tidak terhitung lagi saking banyaknya, hatta yatamanna ahlul afiyati, sehingga orang-orang yang sudah selamat berangan-angan, berandai-andai, laukanu bimanzilatihim, seandainya saja mereka itu di dunia berada dalam posisi orang-orang yang selalu menerima ujian dan azab, menerima ujian dan bala, min kathrati sawabillahi ta'ala, dikarenakan lentaran sabab banyaknya pahala yang Allah berikan untuk mereka. Maqalah ats-tsalitsatu wa tsalasun, maqalah ke-33, an ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang bijak. Yastakbilu ibnu adama arba'un hubatin, yastakbilu akan menghadapi anak Adam. Lebih mudahnya kita artiin anak Adamnya dulu, anak Adam akan menghadapi arba'un hubatin, 4 rapasan. Ada 4 yang akan terampas oleh anak Adam kita nih, tidak bisa ditolak. Kalau udah di waktunya diambil, sudah nggak bisa kita nolak. 1, yantahibu malakul mauti ruhahu, malaikat Malik Israel merampas kita punya nyawa. Bisa nolak nggak? Bisa bilang bentaran, dikit aja. Tar dulu, wahai Israel, ana belum nyarap nih. Bisa nggak begitu? Ya, wahai malaikat Israel, ya, ente sudah waktunya diambil nih. Iya, ntar dulu deh, ana mau pasang beker. 2 jam lagi, ente cabut. Nggak bisa. Kalau sudah muhatam ditentukan batasnya, nggak bisa. Ini malaikat Israel, saudara. Salah satu malaikat yang kata Nabi nggak pernah senyum. Ada 2 malaikat nggak pernah senyum. Malaikat Malik sama malaikat Israel. Malaikat Malik penunggu pintu neraka tidak pernah senyum. Malaikat Israel pencabut nyawa tidak pernah senyum. Dalam sebagian riwayat ketika Nabi sampai di langit ketiga, waktu Isra Mi'raj, Nabi lihat ada makhluk yang kakinya di barat, kaki kirinya ada di timur, masyrik sama maghrib. Bingung Rasulullah, kok ada makhluk sebesar ini? Tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Itu malaikat Israel, wahai Rasulullah. Ini yang namanya Israel? Iya. Ini sosok aslinya? Iya. Udnu minhu wa sallim alaih. Coba deh deketin, kasih salam. Kasih salam. Assalamu alayka ya Israel. Malaikat Israel nggak pernah senyum, diam aja liatin. Kata malaikat Jibril, hai Israel, ente nggak tahu siapa yang kasih salam ente? Man,
Muhammad Rasulullah. Bangun langsung ini malaikat Israel senyum untuk baginda Rasulullah. Jadi sekali-kalinya senyum untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jumlah pasukannya malaikat Israel ini dia nggak kerja sendiri. Jumlah pasukannya sebanyak nyawa manusia. Jadi mau lari kemana saudara? Walau kuntum fi burujim musyayyadah yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Mau lari kemana? Kematian udah jemput, selesai. Mudah-mudahan panjang umur kita, doa ibadah, meninggal husnul khatimah. Ya, panjang umur ya Rab. Karena kita takut juga ya, kalau buru-buru meninggal nih amal apa yang sudah kita bawa. Ya, Luqmanul Hakim, seorang bijak, alim, wali, di Quran disebut berkali-kali. Mau meninggal dunia nangis, anaknya tanya, "Ya abati, wa mayubkika, kenapa nangis wahai abah?" Kata abahnya, "Nak, abah ini nangis sebentar lagi meninggal dunia bukan karena akan berpisah dengan dunia, nggak bawa apa-apa daripada perhiasan dunia, tapi yang abah tangisi kalau abah meninggal amal apa yang sudah abah bawa menghadapi mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal." Tuhil aidham ramah. Mudah-mudahan panjang umur silafir. Jadi itu kalau sudah datang malaikat Israel sudah selesai, nggak bisa. Yang kedua, wa yantahibu alwarasatu. Dan yang kedua akan ahli waris kita merampas. Jam'u warithin malahu, hartanya ba'da mautihi, setelah kematiannya. Ya, harta kita segunung. Harta kita segunung. Maluka halalun laka. Maluka satadhabu li warasatika wa anta satuhasibu an-naqir wal qitmir. Hartamu yang seperti gunung halal buat kamu, tapi pasti terampas oleh warisanmu. Akan tetapi kamu tetap akan dihitung oleh Allah sampai sesuatu yang paling hina dan paling kecil. Ya, kita meninggal mau nggak mau anak kita, kalau bahasa di sini rampas, terampas, betul. Sudah selesai. Ada pahala, ya ada pahala, tapi beda ketika harta itu Anda sisihkan buat warasah, Anda sisihkan buat amal jariah, ini lain. Kalau udah amal jariah itu bahasanya nggak kerampas, karena ngalir terus, betul. Tapi kalau pindah ke anak itu sudah hukum alamnya seperti itu. Jadi kalau sudah meninggal harta kita yang banyak terampas. Ada orang meninggal dunia ninggalin emas berpeti-peti, balokan. Udah, apa guna buat dia? Nggak ada, terampas, pindah ke anak. Itulah berbedanya ilmu sama harta. Kalau ilmu nggak bisa diwarisin. Kalau anak nggak ngaji, bapaknya pinter, anak ogah ngaji, bodoh, selesai. Tapi kalau bapak kaya, mau nggak mau anaknya biar nggak sekolah bakal jadi orang kaya. Yang ketiga, apa dikatakan? Wa yantahibu dudu jismahu. Masya Allah. Itu cacing-cacing dalam kubur akan memakan, merampas tubuhnya. Bisa nggak nolak? Kalau orang udah meninggal dunia datang tuh cacing, cacing, sono. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu yang dimaksud cacing merampas tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang di dunia ini rajin olahraga, badannya gede, ya, ngangkat barbel yang 50 kilo, berat bener tuh, ya, sebelah kiri orok. Wah, tapi nggak ibadah, nggak sholat, nggak puasa, nggak beramal soleh, ya, maka berarti dia nih kebayaan sama cacing-cacing dalam kubur. Kata cacing dalam kubur, waduh, daging kebuli datang. Nah, itu saudara, cacing ini ada 3.
Ada cacing yang keluar dari tubuh mayat itu sendiri. Ada cacing yang keluar dari tanah kuburnya. Ada cacing yang Allah kumpulin keluar dari badannya karena busuknya. Allah suruh juga cacing tanah, buru-buru habisin. Seindah apapun, setampan, secantik apapun, tapi amalan ini pakaian kita, nggak ada keranjang kita dari amal soleh. Maka yang pertama, tubuh kita tubuh yang paling cepat hancur. Muncul bakteri dari perut, dari lambung, dari mata, cacing menggerogoti dari dalam, sehingga kata sebagian peneliti 3 hari meledak perutnya. Nih perut nih, 3 hari dalam kubur, amal kita busuk, meledak. 2 hari tidak disemayamkan, tidak dikubur, maka bau bangkai yang terburuk di muka bumi ini bangkainya manusia. 3 hari dalam tanah meledak. Buru-buru Allah keluarin tuh belatung dari tanah kuburnya. Walaupun dia dikubur pakai peti terbuat dari besi baja, kalau dia bukan orang beriman, maka tubuhnya sarang belatung. Lalu kata Imam Ali, kalau anda sadar anda ini menjijikkan, lahir dari mani yang menjijikkan, hidup bawa kotoran, mati jadi bangkai, apa yang kamu mau sombongin? Ta'ajjabtu li mutakabbirin awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Gajira, menjijikkan. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Yang terakhir, wa yantahibul khosama'u bi fathi bidhammi fa fathi jam'u khasimin wa hum man lahumul haqu, yaitu terampas, musuh-musuh merampas. Musuh-musuh kita di akhirat, di dunia kita musuhin. Di dunia bukan musuh, tapi kita musuhin. Nanti di hari kiamat dia jadi musuh kita. Apa dikatakan di sini? Yaitu jamu khasimin wa hum man lahul haqqu, mereka itulah orang-orang yang memiliki hak. Ala man dolamahum, yaitu orang-orang yang di dunia zolim kepada dia, bi akhdi amwalim, dirampas hartanya, au biqtiyabihim, atau dengan cara digibahin, au bidarbihim, atau cara dipukul mereka di dunia, masalan au bighairi dzalik, amalahu, amalnya nanti akan terampas oleh orang-orang yang dahulu di dunia dia zolimin, di hari kiamat jadi musuh. Di dunia ya dia pukul, dia ambil, dia gibahi, akhirnya di hari kiamat amalnya terampas, nggak bisa dia lindungin amalnya. Jangan, ini sholat saya, ini pahala zakat saya, tapi di dunia zolim, ambil hak orang, gibahin orang, bangkrut. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, Imam Abu Hurairah membawa hadis, kala Rasulullah SAW, atadruna manil muflis, kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata' ya Rasulullah. Orang bangkrut itu nggak punya duit, nggak punya fulus, nggak punya perabotan, itu orang bangkrut ya Rasul. Bukan. Al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang bangkrut dari umat saya nanti di hari kiamat, datang bawa pahala salat segunung, zakat, puasa segunung, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min sayyiati. Yang bangkrut umat saya nanti di hari kiamat, pahala gede, salat, zakat, puasa, tapi dibuka lembaran amalnya, dia pernah caci maki orang muslim, pernah nuduh fitnah orang muslim, pernah bunuh orang muslim, pernah makan harta orang muslim, maka pahala yang segede-gede gunung tadi dikasih buat orang-orang yang dulu dia zalimin, dan mereka yang teraniaya dosanya dipindahin. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda alai, kalau pahalanya dia udah habis nih dibagi-bagiin, sementara dosa-dosa orang itu masih banyak, turihat alaihi thumma turiha finnar,
itu dosa orang semua, ini pahala dia udah habis. Tapi dosa orang yang dia zalimi masih banyak, dipindahin kepada dia, maka dia dijebloskan ke nerakanya Allah.